You were gone forever. It was 3 days. I promise. Can I get a chee-hoo? Selamat datang di channel Kreator Cerita Film, tempat di mana Anda dapat menemukan berbagai ulasan, analisis, dan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang sangat dinanti, Moana 2 yang dirilis pada tahun 2024. Film pertama Moana yang dirilis pada 2016 berhasil memikat hati penonton dengan kisah petualangan seorang gadis muda yang berani yang berusaha menyelamatkan pulau dan rakyatnya dengan bantuan seorang demigod, Maui. Kini melalui sequelnya, kita diajak untuk kembali ke dunia yang penuh dengan mitologi, laut yang luas, dan tentu saja karakter-karakter yang menginspirasi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dalam Moana 2? Apa saja tantangan baru yang dihadapi oleh Moana, Maui, dan para karakter lainnya? Dalam video kali ini, kita akan menyelami alur cerita film tersebut, mengungkap rahasia-rahasia di balik perjalanan Moana yang kali ini lebih kompleks dan penuh dengan makna. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Bring it on, Coco! Nuts! Film dibuka dengan memperlihatkan Moana yang sedang memanjat sebuah pegunungan di sebuah pulau bersama babinya yang bernama Pua. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, tanpa diduga Moana terkejut melihat Heihei, ayam peliharaannya yang ternyata sudah berada di atas sana. Di puncak gunung itu, Moana kemudian meniupkan sebuah terompet, berharap ada yang membalasnya dengan meniup terompet dari tempat lain. Namun tidak ada balasan sama sekali yang membuat Moana hendak turun dari puncak gunung. Akan tetapi karena ulah Pua, mereka bertiga akhirnya terjatuh. Saat jatuh, Moana tidak sengaja melihat Heihei yang ternyata tersangkut sebuah gelas atau kendi di kepalanya. Moana pun segera mencabut gelas tersebut dari kepala Heihei. Ketika melihat lebih dekat, Moana mendapati bahwa di gelas itu terdapat ukiran seorang manusia yang menunjukkan gambaran tentang sebuah pulau yang jauh. Melihat itu, Moana langsung menyimpulkan bahwa mungkin ada manusia lain selain mereka. Dengan cepat, Moana memutuskan untuk membawa Pua dan Heihei untuk kembali ke pulau asal mereka, yaitu Motunui. Singkat cerita, Moana akhirnya tiba di pulau Motunui, di mana kedatangannya disambut oleh banyak orang, termasuk oleh sang ayah, Tui, yang sudah menunggunya sejak tadi. Setelah itu, Moana pun menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah cawan yang menandakan adanya peradaban manusia lain di luar sana, namun mereka belum bisa menemukan keberadaan peradaban tersebut. Tidak lama berselang, Moana disambut oleh adiknya yang bernama Sima. Sima sangat aktif dibandingkan Moana dan langsung bertanya banyak hal padanya, salah satunya tentang mengapa Moana selalu bepergian ke laut tanpa alasan yang jelas. Akhirnya Moana pun menjelaskan sambil membawa Sima ke sebuah tempat, yaitu tempat pertama kali Moana menemukan perahu nenek moyang mereka. Di tempat itu Moana pun mulai bercerita tentang nenek moyang mereka kepada Sima. Ia menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, keluarga mereka semua merupakan pelaut. Moana hanya meneruskan tradisi yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Moana juga menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu ketika dirinya berhasil mengembalikan jantung kepada Te Fiti yang menyelamatkan dunia dan mengembalikan keseimbangan alam. Moana dibantu oleh Maui, manusia setengah dewa dan teman lama yang tidak lain adalah sahabatnya, mulai bercerita kepada adiknya, Sima, tentang seorang tokoh dari masa lalu yang sangat berpengaruh. Tokoh itu adalah Fasa yang sering disebut dengan nama Fasa. Fasa adalah seorang penjuru arah pertama yang memiliki ambisi besar untuk mempersatukan semua umat manusia dari berbagai pulau yang terpisah. Moana berniat untuk meneruskan ambisi Fasa terlebih lagi setelah ia menemukan petunjuk mengenai cawan yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Sementara itu pada malam hari, Maui berada di suatu tempat yang jauh, entah di mana, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pulau yang misterius. Di pulau itu Maui bertemu dengan seseorang yang tampaknya mengetahui banyak hal. Orang itu mengungkapkan bahwa Maui mencari sebuah portal yang menuju ke pulau tertentu.
Orang tersebut juga menyebutkan tentang kerjasama Maui dengan manusia, dan Maui pun segera mengetahui siapa yang dimaksud orang itu, yaitu Moana. Kemudian orang misterius itu memberitahukan Maui bahwa ia tidak akan pernah bisa membatalkan kutukan yang diberikan oleh Nalo. Nalo sendiri adalah seorang dewa yang berkuasa atas kutukan yang melibatkan sebuah pulau yang dipenuhi dengan misteri. Maui ternyata ingin pergi ke pulau tersebut melalui portal yang dimaksud, namun pulau itu telah lama dikutuk oleh Nalo. Belum sempat orang misterius itu berbicara lebih lanjut, tiba-tiba ia langsung menampakkan dirinya dan langsung menyerang Maui. Beralih ke Pulau Motunui di mana terlihat Tui, ayah Moana, yang ingin berbicara serius dengan Moana. Ia mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Moana untuk menjadi kepala desa. Moana terlihat tidak terlalu tertarik atau tidak ingin terlibat dalam hal itu, tetapi ia tidak ingin mengecewakan sang ayah. Akhirnya Moana setuju dan menyetujui untuk diangkat menjadi kepala desa. Pada sore harinya menjelang malam, sebuah ritual akan segera dilakukan. Dalam ritual itu, Moana akan meminum air dari cawan leluhur mereka. Cawan tersebut memiliki makna penting dalam tradisi keluarga mereka. Saat Moana hendak meminum air dari cawan itu, tiba-tiba petir menyambar, mengagetkan semua orang. Dalam keadaannya yang kritis, Moana pun langsung terbangun di atas sebuah perahu yang sedang diterjang oleh badai dahsyat. Di sana, Moana menemukan sosok leluhur mereka, Fasa. Fasa sendiri gagal untuk menghadapi badai itu, yang mengakibatkan semua kru kapal terlempar, termasuk Moana. Moana yang kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba dihampiri oleh seekor paus besar. Ternyata paus tersebut adalah wujud dari Fasa. Melalui paus itu, Moana kemudian diperlihatkan sebuah visi tentang masa depan, di mana desa mereka, Motunui, ternyata sudah kosong dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Fasa kemudian muncul dan berkata kepada Moana bahwa gambaran yang ia lihat adalah masa depan Moana bersama seluruh rakyatnya. Fasa menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dicegah jika Moana menemukan orang lain selain orang-orang yang berada di pulau mereka saat ini. Hal ini menandakan bahwa Moana harus menjadi orang yang menyatukan semua orang yang berada di pulau-pulau yang terpisah. Moana pun bertanya bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya leluhurnya berkata bahwa Moana harus menemukan sebuah pulau yang bernama Motufetu. Selanjutnya api di langitlah yang akan membimbing Moana menuju tujuan itu. Setelah itu Fasa pergi dan Moana pun terbangun dari pingsannya. Seketika itu juga Moana bersama Sina atau ibu Moana dan Tui atau ayah Moana pergi menghampiri seseorang bernama Moni. Moni sendiri diperintahkan untuk menyimpan banyak barang terkait dengan nenek moyang mereka. Pada akhirnya, Moni menjelaskan tentang Pulau Motufetu yang disebutkan oleh Moana. Pulau Motufetu ternyata merupakan pulau yang dikutuk oleh seorang dewa yang bernama Nalo. Nalo merupakan dewa yang serakah yang dipercaya memiliki kekuatan besar. Ia berambisi untuk memisahkan umat manusia dengan menempatkan mereka di pulau-pulau yang berbeda-beda. Dengan memisahkan mereka, Nalo yakin bahwa kekuatannya akan semakin kuat. Pulau Motufetu juga memiliki nama lain, yaitu Pulau Kehidupan. Karena itu, Nalo pun memutuskan untuk mengutuk pulau tersebut dan menghilangkannya dari dunia ini. Tujuannya adalah agar kehidupan tidak dapat saling bertemu dan berinteraksi sehingga manusia tetap terpisah dan tidak bisa bersatu. Secara tidak langsung, itulah sebabnya mereka semua terpisah karena pulau kehidupan yang seharusnya menghubungkan mereka sudah tidak ada lagi. Tidak lama berselang, muncul sebuah meteorit yang jatuh dari langit, membuat semua orang terdiam sejenak. Dari situ Moana akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh Fasa sebelumnya, api di langit adalah petunjuk yang selama ini ia cari. Moana kemudian berkata kepada sang ibunya, Sina, apakah ia sudah siap melakukan perjalanan lagi atau tidak? Moana merasa takut karena ia khawatir perjalanan ini akan membawa nasib yang sama seperti leluhur mereka yang sebelumnya melakukan perjalanan, yaitu tidak pernah kembali. Namun, sang ibu memberikan kata-kata motivasi kepada Moana. Sina berkata bahwa leluhur mereka tidak akan pernah memberikan jalan yang salah dan bahwa mereka selalu mengarahkannya menuju kebaikan. Sambil bernyanyi, Sina menenangkan Moana yang kemudian mulai mencurahkan semua isi hatinya. Pada keesokan paginya, Sina pun berkata kepada Moana bahwa ia tidak boleh melakukan perjalanan seorang diri. Moana harus merekrut beberapa orang untuk membantunya. Mendengar saran tersebut, Moana pun segera memutuskan untuk mengikuti nasihat ibunya dan mulai membentuk tim. Tim pertama yang ia rekrut adalah Loto, seorang penerjun kapal yang ahli dalam membuat perahu. Kemudian, Gele, seorang ahli logistik yang akan menangani semua kebutuhan perbekalan di kapal. Dan yang terakhir, Moni, seorang ahli sejarah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perjalanan leluhur mereka. Simaa, adik Moana, ingin menyelinap masuk ke dalam perahu milik Moana, tetapi untungnya Moana menyadari niat adiknya itu.
Dengan hati yang sedih, Sima pun berkata bahwa ia ingin ikut serta dalam perjalanan Moana karena ia tidak ingin kehilangan kakaknya. Moana pun berusaha menenangkan adiknya dengan mengajaknya pergi ke sebuah tempat untuk menemui teman lamanya, yaitu lautan. Di sana, Sima memberikan sebuah kerang yang kemudian dimasukkan ke dalam liontin Moana sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Moana pun siap untuk berlayar. Sementara itu, Maui berusaha untuk mengambil kailnya, namun tanpa diduga ada seseorang yang misterius duduk di atas kailnya. Orang tersebut kemudian berkata kepada Maui bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Moana. Di perjalanan, Moana menghadapi beberapa kesulitan. Dimulai dari Loto yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri gele, yang juga sibuk dengan urusan logistik, dan Moni yang asyik menggambar perjalanan mereka. Demi mempersatukan tim dan agar mereka bisa bekerja sama, Moana pun mulai bernyanyi. Tak lama setelah itu, seluruh anggota tim ikut bergabung menyanyikan lagu bersama. Beberapa hari berlalu sejak perjalanan mereka dimulai hingga tanpa diduga, saat mereka sedang asyik berbicara, arus laut tiba-tiba menyeret perahu mereka ke sebuah tempat yang tak mereka kenal. Tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah segerombolan kakamora. Namun yang mengejutkan, para kakamora itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka malah tampak menghindari sesuatu. Terlihat bahwa kakamora-kakamora tersebut sedang berusaha menghindari sergapan dari kerang raksasa yang muncul di sekitar mereka. Jika kerang raksasa membuka mulutnya lagi, maka ia akan menciptakan arus yang sangat kuat yang bisa menghisap mereka ke dalam. Moana yang menyadari hal itu, segera berinisiatif untuk mengaitkan tali perahunya pada perahu kakamora yang berada dekat mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Untungnya usaha Moana berhasil, tetapi efek sampingnya adalah Letnan Kakamora langsung menembaki mereka dengan senjata berisi bius. Namun anehnya Hihi tidak terpengaruh oleh tembakan tersebut karena zat bius itu tidak bekerja pada ayam kesayangan Moana. Mereka semua akhirnya mengalami kelumpuhan sementara akibat bius tersebut. Meski demikian, ini bukan tanpa tujuan. Kakamora Raja atau The King Kakamora lalu menunjukkan beberapa gambar kepada Moana yang menjelaskan sebuah situasi yang masih belum dipahami Moana. Namun tanpa diduga Moni yang merupakan ahli arkeologi dapat memahami gambar-gambar tersebut. Ia pun mulai menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh Kakamora kepada Moana. Intinya, para Kakamora memohon bantuan Moana. Mereka meminta Moana untuk menempelkan racun pada kerang raksasa tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menutup mulut kerang dan mengarahkannya kembali ke dasar laut sehingga arus yang dihasilkan oleh kerang tersebut dapat dihentikan. Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan mereka hingga mencapai sebuah percabangan di mana Moana bisa melanjutkan perjalanan ke Motuvetu sementara para Kakamora akan kembali ke pulau asal mereka. Mendengar tawaran tersebut, Moana akhirnya setuju untuk membantu mereka. Setelah itu para anggota tim pun segera disembuhkan dari efek bius yang mereka alami. Dengan menggunakan sebuah gel, Moana berusaha agar tidak terjatuh ke dalam kerang raksasa. Mereka pun saling mengikatkan tali antara kapal Moana dan kapal Kakamora. Moana langsung menjalankan aksinya dan menemukan titik yang tepat untuk menempelkan racun pada kerang tersebut. Namun, tanpa sengaja, Moana menjatuhkan tombaknya. Di saat yang sama, Loto juga membawa tongkat, namun tongkatnya juga terjatuh. Mereka yang sedang kebingungan tiba-tiba dikejutkan kedatangan Jenderal Kakamora yang membawa sebuah tombak lainnya. Pada akhirnya Jenderal Kakamora lah yang berhasil menancapkan tombaknya pada kerang raksasa itu. Namun hal yang tidak mereka perkirakan terjadi. Kerang raksasa itu menutup dengan sangat cepat. Kapal Kakamora yang menjaga kapal Moana agar tidak terjatuh tanpa diduga juga ikut terseret. Untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan mencegah mereka masuk ke dalam kerang raksasa, Jenderal Kakamora memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia memotong tali yang mengikat mereka dan dengan keputusan itu, Jenderal Kakamora akhirnya ikut bergabung dengan kelompok Moana. Setelah peristiwa itu, Moana dan rekan-rekannya berpisah. Di suatu ketika para anggota tim Moana hampir saja diserang dan dimakan oleh para monster, tiba-tiba Jenderal Kakamora datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan menggunakan senjata bius pelumpuh, ia berhasil membunuh monster-monster tersebut meskipun ia terbalut rasa ketakutan. Mereka pun berjalan perlahan menuju tujuan mereka. Tidak lama setelah itu mereka bertemu dengan Maui dan Moni yang ternyata sedang dalam bahaya. Maui yang dengan cepat menyelamatkan mereka berhasil membebaskan dirinya dari ikatan yang mengikatnya. Meskipun Maui bersikap egois dan berencana meninggalkan mereka semua, ia akhirnya mengurungkan niatnya ketika melihat Hihi, ayam kesayangan Moana. Di sisi lain, kita diperlihatkan Moana yang ternyata bertemu dengan seseorang yang misterius bernama Matangi.
Pada saat itu Matangi berkata kepada Moana bahwa ia sudah mengetahui semua hal tentang Moana, bahkan bagaimana Moana bisa tiba di tempat itu. Matangi kemudian menjelaskan bahwa Moana sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau yang bernama Motuvetu dan tujuannya adalah untuk membatalkan kutukan yang diberikan oleh Dewa Nalo. Matangi mengungkapkan bahwa ia sudah terkurung di tempat itu selama beribu-ribu tahun. Orang yang mengurungnya adalah Dewa Nalo dan Matangi berniat untuk membalas dendam kepada Nalo. Caranya adalah dengan membantu Moana untuk menemukan Motuvetu dengan cepat. Matangi memiliki sebuah portal yang bisa membawa mereka langsung ke pulau yang dimaksud. Portal ini ternyata adalah portal yang pertama kali dilihat di awal film yang diinginkan oleh Maui sebelum Moana bertemu dengan teman-temannya. Sebelum Moana memasuki portal tersebut, Matangi berpesan kepadanya sesampainya di Motuvetu, jangan pernah menyerah. Selalu ingat ada cara lain untuk mengatasi segala kesulitan. Setelah itu Moana pun akhirnya bertemu kembali dengan teman-temannya, termasuk Maui yang berada di sana. Moana langsung menyapa Maui dengan hangat karena sudah 3 tahun mereka tidak bertemu. Setelah pertemuan itu Moana membuka portal yang telah disiapkan oleh Matangi, yang tentu saja membuat Maui merasa heran. Ia pun bertanya-tanya dari mana Moana mempelajari hal tersebut. Portal pun terbuka dan mereka semua terhisap ke dalamnya. Maui yang terhisap terakhir tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting. Matangi sengaja menyekap dirinya untuk menunggu kedatangan Moana, karena Moana dan Maui akan bekerja sama untuk mengalahkan Nalo. Maui pun berterima kasih kepada Matangi sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di dalam portal itu Maui berkata kepada Moana, perjalanan kali ini bukan hanya sekadar perjalanan menuju Pulau Motuvetu. Ini adalah perjalanan menuju kematian. Kemungkinan kita berhasil sangat kecil, apalagi kru kita adalah kru yang masih amatir. Semua dewa Nalo sangat membenci manusia dan kita semua mungkin akan mati. Namun Moana dengan percaya diri berkata bahwa mereka semua pasti bisa menghadapi rintangan yang akan datang. Akhirnya mereka muncul di sebuah lautan yang tak dikenal. Disinilah mereka mulai merencanakan strategi. Maui akan menarik pulau tersebut hingga puncaknya muncul dan Moana harus dengan cepat menyentuh puncak itu untuk membatalkan kutukan Nalo. Mendengar hal itu Moana pun setuju. Saat mereka tengah sibuk merencanakan strategi, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa monster laut yang muncul di tempat tersebut. Menurut Maui itu adalah sambutan dari Dewa Nalo. Dalam kekacauan serangan monster yang terus berlanjut, tanpa diduga, Moni terpental dari kapal dan langsung dimakan oleh salah satu monster. Moana yang terkejut dengan kejadian itu kembali terkejut ketika salah satu monster hampir saja memakan dirinya dan juga Loto. Untungnya matahari terbit tepat pada waktunya yang membuat monster itu merasa takut dan segera melarikan diri. Maui berhasil menyelamatkan Moni, namun tatapan Moni tampak kosong dan penuh ketakutan. Moana yang melihat kapal mereka rusak parah, merasa kebingungan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menepikan kapal mereka di sebuah karang. Moana merasa semakin terpuruk. Sebagai seorang kapten kapal, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh krunya. Di tempat itu ia melihat sebuah kapal tua milik leluhurnya, yaitu kapal milik leluhur Fasa, yang kini hanya tinggal bangkai. Moana kemudian merenung di sisi pulau, berpikir apakah ia harus melanjutkan perjalanan ini atau berhenti begitu saja. Semua itu terjadi karena Moana merasa cemas. Ia masih memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Ia takut tidak selamat dalam perjalanan yang penuh bahaya ini, terlebih lagi adiknya yang masih kecil, Simah, membutuhkan bimbingannya. Moana pun merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Namun tanpa diduga, Maui datang menghampirinya. Moana yang sedang duduk sendiri merasa sedikit terkejut, tapi Maui langsung berkata banyak hal kepadanya. Maui mengingatkan Moana pada masa lalu ketika ia sendiri merasa terpuruk. Waktu itu seorang wanita yang tiba-tiba datang entah dari mana, membantu dirinya menemukan kail ajaib miliknya. Wanita itu adalah Moana. Kini Maui tidak ingin melihat Moana menyerah begitu saja. Ia menganggap Moana sudah menjadi kapten kapal yang hebat dan para krunya tidak akan bisa kehilangan kapten seperti Moana yang sangat ambisius dan berani. Akhirnya mereka berdua bernyanyi bersama menyanyikan lagu tentang misi mereka. Maui akan menarik pulau itu dan Moana akan menyentuh puncak pulau tersebut untuk menghilangkan kutukan yang diberikan oleh Dewa Nalo. Moana yang kini kembali bersemangat memutuskan untuk menghampiri kapalnya. Namun tanpa diduga kapal tersebut ternyata telah diperbaiki oleh teman-temannya menggunakan sisa-sisa kapal leluhur Fasa. Setelah mengetahui hal ini, semangat Moana pun kembali menguat. Bersama teman-temannya, mereka pun kembali berlayar. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya melihat badai dahsyat di depan mereka. Maui menjelaskan bahwa Pulau Motuvetu terletak di tengah badai tersebut.
Meskipun sedikit khawatir, mereka semua memberanikan diri dan memutuskan untuk tetap maju. Dengan cepat, Maui mulai memotong petir-petir yang menyambar di sekitarnya untuk membuka jalan bagi Moana agar semakin dekat dengan pulau. Namun anehnya, setelah Maui memotong 4 tornado yang diselimuti petir, badai itu malah semakin besar dan tornado baru muncul. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa tornado yang dilapisi petir itu hanya mengincar manusia, bukan manusia setengah dewa seperti Maui. Dengan demikian, Moana dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka akan berusaha menjadi pengalih perhatian sementara Maui ditugaskan untuk menarik pulau tersebut ke atas. Setelah Maui menyelesaikan misinya, mereka akan segera melaju dan menginjakkan kaki di pulau itu. Setelah menyetujui rencana tersebut, Maui segera bergerak untuk menarik pulau. Maui yang berhasil menemukan Motuvetu hampir saja menarik pulau itu, namun ia ketahuan oleh badai tersebut. Badai itu menyerang dengan skala yang jauh lebih besar, dan pada akhirnya, Maui kehilangan sebagian besar kekuatan setengah dewanya. Maui akhirnya terjatuh ke lautan. Di saat yang bersamaan, Moana berhasil melewati ombak besar yang menghadang. Namun akibat ketegangan tali yang digunakan untuk menarik pulau, kapalnya terbalik dan hampir tenggelam. Dalam keadaan yang penuh keputusasaan, Moana teringat perkataan Matangi sebelumnya bahwa segala hal pasti memiliki cara untuk diselesaikan. Dengan cepat, Moana memerintahkan teman-temannya untuk menyelamatkan Maui yang sedang terombang-ambing di lautan. Sementara itu, Moana sendiri akan menyelam ke dalam laut untuk menyentuh pulau Motuvetu. Dengan penuh tekad, Moana akhirnya berhasil menyentuh pulau itu tepat di detik-detik terakhir sebelum petir menyambar. Begitu Moana menyentuh pulau tersebut, kutukan dari Dewa Nalo langsung menghilang. Maui yang sebelumnya pingsan mulai tersadar dan menyadari bahwa Moana belum kembali. Tanpa berpikir panjang, Maui segera bangkit dan bergegas menuju ke arah Moana yang kini berada di pulau yang telah terbebaskan dari kutukan. Setelah berhasil menemukan Moana, Maui pun ditolong oleh lautan karena kutukan yang sebelumnya membatasi lautan kini telah menghilang. Saat itu Maui memutuskan untuk bernyanyi sebuah nyanyian yang bertujuan untuk memanggil leluhur dari Moana. Tidak lama berselang, nyanyian tersebut dijawab oleh Fasa dan juga para leluhur lainnya, termasuk roh sang nenek yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Semua leluhur akhirnya berpegangan satu sama lain memberikan kekuatan kepada Moana. Dengan kekuatan tersebut, Moana akhirnya terbangun dari kematiannya. Tato yang khas dari para dewa pun muncul di lengan Moana, menandakan bahwa ia kini menjadi setengah dewa. Kekuatan Maui juga kembali dan kini ia memiliki tato yang sama di seluruh tubuhnya, simbol dari kekuatan dewa yang telah dia terima. Tak lama kemudian, Maui diberikan kembali kail ajaib miliknya, sementara Moana mendapatkan dayung ajaib miliknya. Setelah memberikan berkat dan kekuatan kepada mereka, para leluhur pun pamit dan meninggalkan tempat tersebut, termasuk roh sang nenek. Moana pun melanjutkan misinya memberi instruksi kepada Maui untuk menarik pulau itu dari atas, melanjutkan perjalanan untuk menghapus kutukan dari Nalo. Dengan bantuan lautan yang mendorongnya dari bawah, pulau pun semakin lama semakin terangkat ke atas. Setelah berhasil, Moana pun meniupkan trompetnya yang menandakan bahwa ia berhasil membatalkan kutukan dari Nalo. Tanpa diduga, setelah itu aliran penghubung antara pulau satu dengan pulau lainnya pun muncul. Moana pun kembali bertemu dengan teman-temannya dan mereka semua memutuskan untuk berkeliling pulau sebentar. Di sana mereka melihat banyak sekali ukiran yang ada di pulau Motuvetu, termasuk ukiran tentang pulau mereka. Namun tanpa diduga, Hihi ternyata menelan trompet dari Moana yang mengeluarkan suara keras. Suara trompet tersebut kemudian terdengar di kejauhan dan ada yang membalas suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari manusia-manusia yang berasal dari pulau-pulau berbeda yang kini dipersatukan oleh pulau Motuvetu. Kehadiran mereka di sana menunjukkan bahwa mereka juga tengah mencari pulau Motuvetu. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Di pulau Motunui, Maui sudah tiba terlebih dahulu. Kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Moana kepada adiknya bahwa Moana telah berhasil menyelesaikan misinya. Ia sedang dalam perjalanan menuju pulau Motunui. Tak lama berselang, Moana pun tiba di pulau Motunui dan langsung memeluk adiknya. Film ini pun diakhiri dengan Moana yang berkata kepada ayahnya bahwa ia pulang tidak sendirian, melainkan bersama teman-temannya yang berasal dari pulau-pulau lain. Ritual penobatan Moana sebagai kepala desa di Motunui pun dimulai ulang. Kini Moana memiliki tekad baru untuk mempersatukan seluruh desa yang tersebar di pulau-pulau yang berbeda-beda. Setelah semua perjuangan, Moana memutuskan untuk mengembalikan Jenderal Kakamora ke pulau asalnya. Di sana, Jenderal Kakamora akhirnya disambut oleh sang kapten yang telah menunggu kepulangannya.
Film ini berakhir dengan kedamaian dan keberhasilan Moana dalam misinya untuk mempersatukan pulau-pulau yang terpisah. Namun di pasca kredit, kita diperlihatkan Dewa Nalo yang ternyata menghukum Matangi. Nalo mengetahui bahwa Matangi telah secara tidak langsung membantu Moana untuk membatalkan kutukan yang melanda Pulau Motufetu. Hal ini membuat Dewa Nalo merasa dikhianati dan ia memberikan hukuman kepada Matangi sebagai balasan atas tindakannya yang melawan kehendak Nalo. Film pun berakhir dengan tegang, meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana nasib Matangi selanjutnya dan apakah akan ada konflik baru di masa depan. Namun di balik itu semua, Moana berhasil mencapai tujuannya dan pulau-pulau yang sebelumnya terpisah kini bisa bersatu kembali. Demikianlah pembahasan kita mengenai alur cerita dari Moana 2. Sebuah petualangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pesan tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan sesama. Moana kembali menunjukkan bahwa setiap tantangan, sekecil apapun, bisa dihadapi dengan tekad dan hati yang tulus. Seiring perjalanan Moana yang semakin dewasa, kita juga turut merasakan perjalanan emosional yang penuh dengan perubahan. Sequel ini tidak hanya memperluas dunia yang sudah kita kenal, tetapi juga menggali lebih dalam nilai-nilai yang menginspirasi kita semua. Jika Anda menikmati ulasan ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Berikan komentar di bawah mengenai pendapat Anda tentang alur cerita Moana 2. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.